Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar materi matematika yang wajib teman-teman kuasai untuk persiapan lomba atau olimpiade fisika. Oke ya, jadi teman-teman, kalau kita belajar yang namanya fisika itu nggak mungkin kita bisa terlepas dari matematika. Kenapa? Karena matematika adalah bahasa yang dipakai dalam fisika. Jadi untuk mengekspresikan dirinya, fisika itu menggunakan bahasa yang kita sebut dengan matematika. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa materi yang tanda kutip ini kita wajib kuasai ya. Meskipun materi matematika itu sangat luas, tetapi di video ini saya akan ambil beberapa topik yang kiranya teman-teman harus wajib kuasai itu untuk bisa mengerjakan soal-soal OSN fisika pada khususnya. Nah, hal ini bukan berarti untuk materi-materi yang tidak disebutkan dalam video ini nggak penting, tetapi itu juga wajib juga teman-teman untuk pelajari sebagai bahan penunjang aja. Oke, kita akan langsung masuk ke materi-materi apa aja yang kita harus kuasai. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah materinya operasi dasar matematika ya. Jadi teman-teman harus sudah paham menggunakan tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, ini bisa dipakai ya kalau misalkan kita pakai ya dia di angka, atau bisa juga kita pakai dia di variabel atau apa namanya huruf-huruf gitu ya, variabel. Nah, kenapa? Karena ini juga penting. Sebagian saya temui bahwa ada yang masih bingung kalau misalkan kita mau menjumlah kayak gini nih. 1/2 ditambah 1/3 itu berapa? Nah, ada juga yang menjawab ini 1/2 tambah 1/3 itu 2/5. Nah, ini kan salah ya. Jadi, penjumlahan dan pengurangan perkalian pembagian itu harus sudah bisa, dan ini harus sudah bisa di luar kepala, baik untuk angka maupun variabel. Misalkan kita punya ini 2/X ditambah 3/Y, itu jawabannya berapa? Nah, ini juga harus teman-teman harus sudah paham mengoperasikannya ya. Misalkan 2/A dibagi dengan B, ini hasilnya apa? Nah, itu juga harus sudah bisa itu untuk bisa mengerjakan soal-soal fisika, karena biasanya kita akan berurusan dengan variabel-variabel yang bentuknya lebih kompleks kayak gitu ya. Jadi operasi matematika ini harus sudah di luar kepala. Itu sebagai introduction-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini atau materi pertama itu adalah tentang sistem persamaan linear. Ini seringkali kita temui dalam penyelesaian soal-soal fisika ya. Jadi kemampuan kita menyelesaikan sistem persamaan itu mutlak diperlukan. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara yang biasa diajarkan ya, substitusi, atau bisa menggunakan yang namanya eliminasi, atau bisa menggunakan metode yang lain ya. Misalkan kita gunakan metode yang pakai matriks gitu ya. Nah, itu juga bisa. Dan sistem persamaan linear ini teman-teman harus bisa sampai yang minimal 3 variabel ya. Jadi sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV, atau sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, bisa juga nanti muncul suatu kasus yang isinya adalah sistem persamaan linear, kemudian dan sistem persamaan kuadrat ya, SPK. Jadi sistem persamaan linear dan sistem persamaan kuadrat ini juga harus sudah dipelajari, dan materi ini untungnya sudah diajarkan di matematika untuk jenjang SMA. Jadi teman-teman bisa review lagi untuk cara menyelesaikan sistem persamaan linear, karena sering sekali muncul ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan gini, kita punya persamaan ya, misalkan materi gaya ya, kita punya persamaan misalkan T minus 3mg plus 2m besar G sama dengan A dikali M plus M kecil. Ini contoh aja ya, misalkan kayak gini. Kemudian persamaan yang kedua, kita punya 2mg ditambah misalkan lagi 4M besar G sama dengan A dikali M besar. Nah, kita disuruh mencari A-nya nih. A-nya berapa, kemudian disuruh mencari T-nya berapa. Maka caranya adalah kita menggunakan ini, sistem persamaan linear. Nah, di sini biasanya variabel M itu sudah diketahui. Artinya kita bisa anggap dia sebagai konstanta ya. M dan G itu sudah diketahui. Maka di sini variabelnya hanya menyisakan T dan A. Nah, T dan A ini yang jadi variabel. Maka sistem persamaan kita ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel ya. Berarti kita pakai yang ini. Menyelesaikannya bisa pakai substitusi boleh, atau pakai eliminasi juga bisa, atau pakai matriks juga boleh. Itu yang pertama. Untuk materi yang kedua adalah persamaan kuadrat. Nah, materi persamaan kuadrat itu juga sering sekali memunculkan dirinya dalam penyelesaian soal-soal olimpiade fisika ya. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, kalau teman-teman ingat kan, AX kuadrat
plus BX plus C sama dengan 0 ya. Jadi bentuk umumnya kan kayak gini nih. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat kan kita punya 3 cara ya. Yang pertama dengan pemfaktoran. Pemfaktoran biasa ya. Ini materinya nggak akan kita bahas di sini. Kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan rumus ABC ya, ABC formula. Nah, biasanya nih, ini cuma biasa aja nih. Biasanya yang sering kita pakai itu yang ini. Kenapa? Karena beberapa soal Olimpiade Fisika itu menggunakan variabel kan. Nah, kalau kita gunakan variabel, bagaimana cara kita memfaktorkan dan melengkapkan kuadrat sempurnanya kan agak sulit. Maka yang sering dipakai adalah persamaan atau rumus ABC yang nilainya atau rumusnya adalah X12 itu sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, contoh aplikasinya gimana? Misalkan nih, kita mengerjakan soal kinematika ya. Pada jawaban akhir kita, itu kita menemukan bentuk misalkan kayak gini ya. Misalkan akar L dikali dengan T ditambah dengan 2L atau ini T kuadrat ya. Ini misalkan tambah lagi yang rumit. Akar LG plus 2L kali T plus 4GL misalkan sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai T-nya. Nah, ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Nah, kita untuk mencari nilai T ini kita nggak bisa pakai pemfaktoran dan kuadrat sempurna karena sulit ya. Maka cara yang paling efektif ya kita langsung gunakan rumus ABC ini untuk mencari T-nya. Berarti T12 itu sama dengan minus B, berarti minus 2L plus minus akar dari B kuadrat, berarti 4L kuadrat minus 4AC, 4 dikali akar LG dikali 4GL. Dibagi dengan 2A, berarti 2 akar LG. Nah, ini hanya contoh aja ya. Mungkin dimensinya nggak sama karena ini hanya menunjukkan sebagai contoh aja. Nah, kalau kalian ketemu persamaan kayak gini, maka mutlak kita harus tahu cara menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan kuadrat ya, dengan menggunakan ketiga metode itu, tetapi yang paling sering dipakai adalah metode ABC, formula atau rumus ABC. Materi selanjutnya adalah trigonometri ya. Jadi salah satu materi yang penting dan hampir setiap saat kita temui itu adalah trigonometri di sini. Nah, jadi kalian harus paham dulu tentang definisi dasar dari apa itu sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan ya. Jadi di sini pakai yang depan per miring, samping per miring, kemudian depan per samping, dan sebagainya ya. Nah, trigonometri itu sangat berguna ya kalau kita mau menggambar diagram gaya bebas atau free body diagram ya. Jadi ini menentukan sekali kalau kita mau menguraikan komponen-komponen gaya, misalkan kita punya gaya normal ke arah sana gitu ya. Kemudian kita mau uraikan ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Kalau tetanya di sini, maka yang ini apa, yang ini apa. Nah, itu kita mutlak perlu definisi dari trigonometri ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah identitas-identitas dasar ya, yang sering dipakai ya. Antara lain di sini ada tan itu sin per cos, kemudian kotangen itu sepertan atau cos per sin, kemudian sekan itu seper cos, kosekan itu seper sin. Kemudian identitas yang sering keluar di sini ya. Jadi sering muncul dalam persamaan itu sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 serta dua turunannya ini. Ya, sekan kuadrat min tangen kuadrat sama dengan 1, kosekan kuadrat min cos tangen kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah turunan dari bukan turunan diferensial ya, tapi kita mendapatkan persamaan ini 520 dan 521 itu dari persamaan 519 ya. Caranya dengan dibagi dengan sin kuadrat semuanya atau cos kuadrat semuanya. Oke, jadi ini mungkin bisa di screenshot aja ya, dijadikan bahan yang kalian catat gitu supaya nanti kalau keluar dan membutuhkan tidak mencari-cari lagi. Kemudian yang sering juga kita temui adalah ini, jumlah dan selisih ya. Jadi sin A plus B, sin A min B, dan ini juga sudah dipelajari semestinya di SMA kelas 10 atau kelas 11 ya di matematika. Entah itu yang matematika wajib atau yang matematika peminatan. Dan yang keempat atau kelima ini adalah sudut ganda. Ini juga sering muncul ya sudut ganda di sini. Jadi ada sin 2A itu apa? Yaitu 2 sin A cos A, kemudian cos 2A itu cos kuadrat A min sin kuadrat A, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa langsung itu aja, langsung screenshot atau dicatat gitu ya. Itu adalah materi tentang trigonometri. Berikutnya adalah ini ya, ini tambahan aja untuk jumlah
sinus dan jumlah kosinus. Jadi ini penjumlahan dan perkalian mengubahnya. Ini juga sebenarnya sudah ada di materinya di sekolah ini. Ya, jadi tinggal dirangkum aja. Suatu saat kalau dalam persamaan fisika kita membutuhkan, kita tinggal membuka catatannya aja. Itu beberapa contoh persamaan-persamaan atau identitas trigonometri yang sering kita pakai. Oke, berikutnya kita ke materi vektor ya. Ini vektor jelas ya. Jadi vektor itu di fisika itu dipelajari, di matematika juga menjadi salah satu kajian khusus ya, matriks dan ruang vektor gitu kan. Jadi materi vektor ini saya juga sudah buat videonya, itu kira-kira materi itu yang diperlukan ya di fisika secara umum, dan ini juga sudah diajarkan di sekolah. Jadi saya kira untuk vektor nggak ada masalah karena sekolah sudah mensupport juga. Jadi kita skip aja. Kemudian ke-7 ya atau ke-5 di sini materinya adalah deret. Nah, ini juga jadi materi yang teman-teman perlu pelajari juga. Ya, tetapi ini memang jarang sih ya. Kita kasih tanda bintang aja karena jarang, tetapi sering dipakai. Ya, gimana itu? Jarang tapi sering, tapi perlu dipelajari gitu ya. Jarang tetapi perlu dipelajari. Nah, dalam matematika deret itu kan ada banyak ya. Tidak perlu semuanya dipelajari karena kita nggak membutuhkan semuanya. Kita hanya membutuhkan bagian-bagian yang penting aja. Nah, bagian yang penting dari deret itu ya kalau versi menurut saya itu yang pertama itu ya jelas kita butuh yang namanya deret aritmatika dan deret geometri ya. Aritmatika dan geometri. Nah, apa bedanya silahkan pelajari sendiri. Ini juga sering kita pakai untuk beberapa bentuk-bentuk persamaan dalam fisika. Biasanya membentuk pola yang berupa deret aritmatika atau pola yang membentuk deret geometri. Nah, yang kedua itu adalah deret binomial. Ya, deret binomial. Nah, deret binomial itu juga sering muncul ini. Ini biasanya dipakai untuk pendekatan untuk besaran-besaran atau kuantitas yang nilainya kecil seperti itu. Ya, bentuk deretnya kan yang seperti ini, 1 plus X pangkat N itu sama dengan 1 plus NX plus N dikalikan N kali N min 1 ya, maaf, N kali N min 1 per 2 faktorial dikalikan dengan X kuadrat dan seterusnya. Nah, ini dipakai kalau misalkan nilai X-nya itu kecil ya, nilai X itu jauh lebih kecil daripada 1, kita bisa pakai dan biasanya diambil dua suku pertama ini. Itu penggunaan dari deret binomial. Nah, yang ketiga itu adalah deret khusus dari deret Taylor ya, atau kita kenal sebagai deret Maclaurin. Ini nggak perlu dipelajari secara semuanya ya, tetapi kita pakai beberapa deret ya di sini. Antara lain yang sering dipakai dalam persamaan osilasi yaitu pendekatan sin dan cos. Ya, sin theta dan cos theta. Sebenarnya sin dan cos ini kan kalau diuraikan itu kan seperti ini ya. Kalau sin theta itu nilainya adalah theta minus theta pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian plus theta pangkat 5 per 5 faktorial. Kemudian min dan seterusnya. Cos theta itu 1 min theta kuadrat per 2 faktorial plus theta pangkat berapa? Theta pangkat 3, theta pangkat 4 ya, per 4 faktorial dan seterusnya. Nah, tetapi ada satu bentuk khusus yaitu kalau tetanya kecil ya. Kalau theta kecil itu berarti faktor yang bagian belakang ini, yang pangkat 3, pangkat 5 itu kan jadi kecil. Maka ini bisa kita abaikan. Maka sisanya ini yang depan aja. Nah, di sini kita kenal kan pendekatan kalau sudut kecil itu sin theta itu mendekati theta yang sering dipakai di persamaan osilasi di sini. Kemudian cos theta itu mendekati 1. Nah, ini dapatnya dari deret ini. Saya kira 3 aja ini yang perlu dipelajari. Nah, beberapa soal misalkan dalam listrik dan sebagainya itu sering muncul juga pola yang mengarah ke deret Fibonacci ya, tapi kita nggak perlu itu. 3 aja ini teman-teman pelajari lagi itu. Kemudian yang keempat adalah diferensial. Oh, yang keempat lagi. Yang keenam adalah diferensial atau turunan ya. Jadi diferensial atau turunan itu di kabupaten ya, tingkat kabupaten juga sudah keluar di sini. Jadi bisa belajar bersama fungsi diferensial, bukan persamaan diferensial ya. Jadi persamaan untuk diferensial
Karena beda antara persamaan diferensial dan persamaan yang menjadi rumus diferensial, yaitu kalau kita punya fx itu sama dengan x pangkat n, maka diferensialnya f aksen x-nya itu sama dengan n dikali x pangkat n min 1, dan seterusnya ya. Ini persamaan dasarnya, dan pelajari juga untuk diferensial yang trigonometri. Ya, diferensial trigonometri, kita tulis ini aja ya, diferensial trigonometri, dan beberapa juga ada soal yang menggunakan diferensial eksponen ya, diferensial untuk bentuk eksponen. Tapi wajibnya yang ini nih, yang 1 dan yang 2 ini. Ini dipelajari. Ya, ada banyak video yang membahas tentang ini. Di channel ini juga saya sudah buat tuh video khusus tentang membahas turunan atau diferensial. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh itu integral ya. Integral ini juga salah satu materi yang harus dipelajari. Bagi kelas 10 dan kelas 11 di matematika kebetulan integral mungkin belum diajarkan, tetapi di fisika sudah sedikit disinggung ya. Nah, integral di matematika secara khusus itu dipelajari di kelas 12. Jadi pelajari bentuk integral umum ya, x pangkat n dx, baik yang ada batasnya ya, definite atau yang indefinite, dengan persamaan 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1, kalau yang nggak ada batasnya berarti plus c, kalau yang punya batas berarti dimasukkan batasnya, c-nya nggak ada, dan pelajari juga untuk integral trigonometri, serta teknik-teknik penyelesaiannya ya. Integral trigonometri, serta pelajari juga tentang teknik integrasinya. Jadi teknik integrasi itu teknik menyelesaikan integral. Ada banyak teknik antara lain substitusi, kemudian parsial, dan sebagainya. Itu materi yang ke-7. Kemudian yang ke-8, matriks ya. Ini saya kasih bintang juga karena nggak begitu wajib, tetapi perlu di-review yang berkaitan dengan determinan dan penggunaan matriks. Biasanya untuk, ya ini determinan, biasanya kita pakai matriks ini untuk menyelesaikan persamaan linear ya. Kalau kita menemukan persamaan yang cukup rumit diselesaikan dengan substitusi maupun eliminasi, kita bisa pakai matriks ya, dengan metode atau aturan Cramer ya namanya ya. Tapi ini bintangin aja, ini nggak wajib tetapi perlu dipelajari sedikit. Kemudian yang ke-9, nah ini juga bintang, tapi bintangnya malah bintang 2 ya. Ini perlu tahu aja tetapi nggak wajib dipelajari sekarang. Nah, apa bedanya diferensial dengan persamaan diferensial? Kalau diferensial itu turunan tadi ya. Nah, kalau persamaan diferensial itu persamaan yang mengandung turunan di dalam persamaannya. Jadi bentuk umumnya ya, misalkan kita punya bentuk kayak gini, dy dx plus misalkan di sini px kalikan y, atau misalkan apa di sini px dikalikan, boleh kalikan y plus misalkan lagi gx gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan diferensial ya. Bentuknya nanti ada yang first order atau order pertama, dan ada yang second order atau order yang kedua. Jadi bentuknya persamaan tetapi di dalamnya ada diferensial seperti ini. Nah, ini juga sering muncul dalam beberapa kasus fisika, tetapi saya kira untuk yang kabupaten belum terlalu perlu. Tetapi nanti untuk siap-siap bagi yang mau lolos ke provinsi maupun nasional, persamaan diferensial ini perlu di review atau dipelajari lagi ya. Yang ini yang first order, ada yang second order. Second order itu berarti mengandung turunan kedua ya, seperti ini, d2y dx kuadrat, kemudian plus px kali dy dx, kemudian plus gx, misalkan sama dengan apa di sini gitu ya, sama dengan 0 boleh atau sama dengan yang lain, yang penting dia mengandung faktor ini, maka kita sebut sebagai persamaan diferensial orde kedua. Oke ya, saya kira itu aja yang dari sudut pandang saya. Kalau misalkan ada lagi materi-materi yang menurut kalian wajib untuk dipelajari, khususnya sebagai persiapan OSN Fisika jenjang SMA, boleh tuliskan di kolom komentar kira-kira apa aja materi yang perlu dipelajari lagi. Oke ya, semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.